Mas Sigit nggak tertarik ke Amerika kan? Belum ada tulisan tentang. Memang, apalagi ada Donald Trump itu. Jadi buku ini saya datangi Ismail Kadare, matahari tenggelam di tepuk tangan gitu kan. Kan matahari tenggelam di kampungku di sana kan nggak ada petani yang lirik gitu. Nehmen wir auf die Rückweg ein. Itu jawabannya Hitler dalam bahasa Jerman. Artinya Swiss ini negara landak kecil. Nanti kita habisi perjalanan pulang, kira-kira gitu. Tapi Hitler lupa. Di sana ada namanya concordant system. Concordant system itu begini. Kenapa presiden Swiss tidak dikenal gitu? Karena setiap tahun diganti presidennya. Nanti kalau pensiun ya mau menyusuri lorong-lorong Nusantara, Indonesia gitu. Ya aku ngambil di YouTube dan juga tapi dalam bahasa Jerman gitu. Dalam bahasa Jerman. Cuma 20 menit satu lakon. Ketika suatu pagi Gregor Samsa bangun dari mimpi buruknya, ia temukan dirinya sudah berubah menjadi kecoa raksasa yang menjijikkan di ranjangnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pudut TA, Kepala Suku Mojo. Langsung saja ini, karena saya ketemu dengan sahabat saya yang banyak sekali mewarnai kehidupan saya terutama di waktu muda, di usia-usia yang penting. Dan saya bahagia sore ini bisa ngobrol lagi karena dulu pernah ngobrol. Langsung saja dengan Mas Sigit Susanto. Halo Kang. Jadi maaf ya teman-teman, kadang saya manggil Kang Sigit, Mas Sigit, kadang Kang Bu ya. Ya ini di sajalah. Kalau yang nonton edisi pertama tahulah sejarah soal itu. Kang, pertama selamat terbit lagi buku. Terima kasih. Salaman sih. Kok hanya piye, Bro? Ini asli ya. Waduh, saya pikir Mas Sigit sudah berhenti menulis buku catatan perjalanan. Ini catatan perjalanan buku keempat ya. Keempat. Buku keempat. Kalau mungkin ada rekor-rekoran ya, Kang Sigit ini bolehlah. Kalau dari sisi ketebalan maupun banyaknya ini ya tema, mungkin di Indonesia paling besar nih sekarang, paling banyak ya. Setauku ya. Aku nggak tahu. Ada siapa yang bagus sekali nulis perjalanannya itu, Agustinus Wibowo ya. Itu juga bagus. Cuman dia kalau nggak salah baru 3 buku ya. Tapi itu nggak terlalu penting mestinya buat Mas Sigit. Tapi yang saya agak nyesek Mas Kang Sigit ini, di pengantarnya dibilang ini adalah tulisan terakhir saya tentang negara-negara. Iya. Iya, kok ketok. Jadi waktu saat jilid 1, 2, dan 3 itu selisihnya 4 tahun, 2005, 2008, 2012. Itu semua yang ngedit saya? Iya semua. Kemudian masuk era digital, saya merasa ada pergeseran. Orang lebih suka visual, lebih suka. Terus saya nulisnya traveling loh ini. Bukan cerita fiksi, cerpen atau puisi, tapi ini traveling. Orang mungkin akan lebih suka, seindah apapun aku menulis tentang Istanbul misalkan dengan masjid Kubah Biru, orang akan tertarik dengan videonya. Ada aura musiknya, di sana ada kebab. Jadi aku bagaimana untuk fighting menulis deskripsikan Istanbul, itu bayanganku. Sehingga aku buku ada satu tas itu catatan tangan itu tak simpan di kamar. Karena Mas Sigit ini setiap pergi kemanapun bawa catatan dia, terutama yang pergi ke luar negeri ya. Iya, tulis tangan. Neneng Kendal ora kan? Itu. Jadi bersama dengan itu aku mulai menekuni karya Kafka, menerjemahkan dan sebagainya. Setelah
durasi sekian tahun aku diingatkan oleh Indria Koto, Kang nggak dilanjutkan bukunya. Kaget aku. Itu 2 tahun lalu. Terus aku ke Bali ketemu Yuli sastrawan, Putu Yuli sastrawan, Kang tak terbitkan Pak, nggak dilanjutin. Kaget lagi aku, kok ini kok banyak orang tanya, ya 2 orang yang betul-betul serius. Terus aku ke Lombok ketemu Mas Dedi, ya Mas Dedi bilang, Kang sekarang udah mulai bosan membaca berita di digital, terlalu banyaknya gitu. Terus aku berpikir, Pak, padahal dia ini. Aku pulang ke Swiss, tak ambil lagi itu tas itu, tak mulai membaca itu, terus tak tulis ulang. Tak tulis ulang. Tentu saja tulisan ulang itu aku masih kurang referensi, sehingga aku ke perpustakaan. Seperti biasanya aku tak gabungkan antara yang referensi di buku dan pengalaman itu, terus itu jadi naskah itu. Jadi ini naskah ini. Iya. Tapi kenapa ditulisnya di sini sebagai catatan perjalanan terakhir? Nah, itu kenapa, Kang? Karena begini, 3 tahun lalu istriku pensiun dini. Aku ikut-ikut pensiun. Nah, sehingga ketika musim winter tiba di Swiss, kita ke Indonesia. Oke. Sesuai rencana kan? Sesuai rencana. Ya. Sesuai rencana. Terus istriku mulai, kita kan usianya sudah di atas 60, itu sudah mulai nggak bepergian jauh-jauh lagi. Dulu ke Meksiko, ke Kuba itu masih energik. Tapi ternyata kan itu strength ya kalau kita traveling itu. Karena besok pagi berangkat lagi, tidur semalam berangkat lagi. Lah sekarang udah usia 60 itu sudah pensiun. Itu dari Swiss kita hanya ke Gran Canaria, pulang ke Swiss, Gran Canaria. Terus Gran Canaria mungkin sudah 4 kali atau 5 kali ya. Ini kok nggak kemana-mana kita ini. Terus mungkin ini catatan perjalanan yang terakhir ini. Dan karena kita sekarang mulai 6 bulan di Indonesia, di musim dingin di sana, 6 bulan di Swiss. Jadi kita nggak ke negara-negara yang jauh lagi gitu. Karena faktor usia. Faktor usia dan faktor Claudia lebih suka di Lombok gitu, di pantai gitu. Iya, kalau yang 6 bulan. Kalau yang summernya waktu di summernya di sana Swiss, kita hanya di Swiss, di sekitar Swiss, nggak jauh-jauh perginya. Ada nggak, Kang Sigit ini kan sudah mungkin lebih dari 50 negara ya? Enggak sampai, kita 40-an lah kira-kira. Oke, anggaplah 40 negara ya. Ada nggak 1 atau 2 negara yang sebenarnya masih pengen didatangin dan belum pernah nih? Kan ada yang sudah pernah tapi pengen datang lagi gitu. Kalau Claudia inginnya sebelum ke Indonesia dia mau ke Petra di Yordania. Loh, Jordania kan pernah ya? Pernah kita tulis di jilid 3 ya. Jilid 3 betul. Dia bilang nanti kalau ke Indonesia mau pensiun kita ke Petra lagi. Tapi Petra ini kan lagi kurang kondusif situasinya. Itu kan udah pernah dikunjungi. Pernah. Ini negara yang belum pernah dikunjungin. Sebetulnya ketika saya di Meksiko dan Kuba, aku ingin juga mengunjungi Chile, tempatnya Pablo Neruda. Di sana aku banyak membaca, dan Pablo Neruda kan pernah tinggal di 1928, pernah tinggal di Batavia kan gitu. Istri pertama juga orang Indo Jawa gitu. Jadi aku inginnya ke Chile ya, tapi ternyata ya itu tadi di Latin Amerika ini memang mahal-mahal dan jauh dari Swiss gitu. Ya. Jadi kita ini selama ini hanya ke Gran Canaria, ke Thailand, Gran Canaria, Thailand, 2 itu aja. Jadi saya tulis di situ ada Gran Canaria, saya ketemu petani Jawa, ada dan di Thailand juga. Jadi Thailand beberapa kali, terutama di Phuket. Ya kalau teman-teman di Indonesia kan Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura itu bukan barang yang inilah ya. Kalau anak-anak muda itu sudah biasa gitu. Cuman kan Mas Sigit ini ke Kuba, ke Cina, kita banyak juga yang ke Cina ya. Terus yang paling jauh itu mana ya Kang ya sampainya? Meksiko, Portugal, Kenya. Portugal masih dekat Swiss lah ya. Iya. Kenya, Afrika ya. Afrika ada nggak yang pengen datang, Kang? Selain kebanyakan Kenya. Kan sana national park ya, kebanyakan ya. Dan kami tidur di tenda di national park di Kenya itu, malam-malam datang gajah. Saya pikir aku nggak memikirkan kalau ke Afrika. Iya, karena kurang tertarik dengan. Tapi yang Afrika, maksudku kalau yang Afrika yang misalkan Maroko, Tunisia kan sudah kita tulis. Iya, gitu. Maroko. Termasuk Mesir juga. Betul.
Oh iya, Maroko, Tunisia, Mesir ada semua. Ya Amerika Latin kali ya. Ya itu ya. Tapi justru Mas Sigit nggak tertarik ke Amerika kan? Belum ada tulisan tentang. Memang, apalagi ada Donald Trump itu. Oh, belum pernah ya Kang ya? Belum. Padahal Istriku biasanya waktu- orang tuh nulis New York yang paling penting tuh, pengen nulis Iya, New York. iya. Tapi Mas Sigit ini ada tendensi juga selain soal pengen tahu penduduk dan kehidupannya sehari-hari di sana juga kan, karena ada keinginan untuk belajar sejarah dan ada konteks sastranya juga kan. Iya. Itu sebabnya pengen ke Chile. Chile ya. Oke. Masih mungkin lah kalau Chile. Venezuela kan? Enggak. Mumpung kayak gini loh. Iya, ya, lagi panas-panasnya ini. Kenapa nggak tertarik dengan Amerika? Ini penting nih. Semua orang pengen lah ke New York minimal gitu. Saya harus rundingan dengan istri, dan dia memang Amerika bukan suatu tempat yang tantangan yang untuk dilihat gitu. Jadi yang mungkin Amerika memandang Eropa itu klasik dan tradisional, tapi ya itu istriku nggak mau ke Amerika, apalagi ditambah Trump lagi, itu jadi lebih tebal, nggak ke sana gitu. Rusia kan pernah kan? Rusia udah dari pernah Leningrad ditulis sampai di Moskow Leningrad, ya. Itu kalau buku pertama kalau nggak salah ya. Buku pertama. Jilid pertama. Jilid pertama itu sangat ini ya, menarik ya. Jilid yang agak berat tuh jilid kedua ya. Kedua. Ada Ulysses ya. Ya, karena bab 1, 2, 3 tuh saya nulis tentang James Joyce terus. Terus bab tentang Cina kan panjang sekali, bisa jadi panjang. satu buku sendiri itu. Oke. Tapi menulis perjalanan itu menyenangkan nggak bagi Mas Sigit? Menulisnya? Iya. Menulisnya ya. Saya nggak ngomong kalau jalan-jalannya, pasti seneng. Siapa nggak suka jalan-jalan? Menulisnya menyenangkan juga karena saya sering memparalelkan dengan keadaan di Indonesia gitu. Misalkan di Meksiko ada orang jualan belenduk jagung itu, tapi pakai keju. Di Indonesia pakai gula aren. Sekarang udah ada keju. Jadi apa? Kamu usia apa? Kazuke apa? Itu Korea ya. Jasuke nganggo keju lah. Pakai. Wis njajal ro. Iya, belum Bang. Indonesia cepet kulinernya itu. Oke, terus terus yang kedua saya menyukainya, saya mendatangi rumah sastrawan meskipun nggak ada orangnya gitu ya. Jadi buku ini saya datangi Ismail Kadare. Saya naik taksi dengan Claudia berdua nyari rumahnya Ismail Kadare. Saya di rumahnya, di depan rumahnya nggak ada orang, jadi ya hanya potret-potret terus mendeskripsikan gimana. Tapi ketika pulang ke tempat jalan raya, itu ada jalan raya Ismail Kadare. Ismail Kadare itu ya, tapi kalau nggak sastrawan salah Albania ya. Bukannya dia jurnalis ya sebetulnya? Enggak, sastrawan. Dia lulusan dari Akademi Institut Maxim Gorki di Moskow. Enggak, tapi pekerjaannya sebetulnya dia jurnalis enggak? Aku enggak punya referensi itu. Okay. Sastrawan kayaknya. Iya. Ya, karena ada beberapa sastrawan yang memang jurnalis kayak Gabriel Garcia Marquez, terus Hemingway gitu ya. Bahkan Pram. Iya, kalau di Indonesia banyak malah. Oke. Nah, Mas Sigit ini kan pernah juga bilang ke aku, mungkin tema perjalanan menyusuri lorong-lorong dunia akan diganti dengan menyusuri lorong-lorong Indonesia. Nusantara ya. Sebetulnya bekalnya ini banyak, cuman belum pernah ditulis. Misal kita pernah, saya sama Mas Sigit ini mohon maaf teman-teman, akrab banget ya. Saya pernah 10 tahun penuh tidak pernah luang. Dari tahun 2002 atau 2004 ya, 2004. Enggak, 7 tahun berarti Kang. 2004, 2010 itu setiap tahun saya selalu
jalan sama Mas Sigit Naik minimal sebulan, pernah 2 bulan. Kalimantan kemana? Artinya Komodo. kami dekat sekali dan saya pernah mengungsi di rumahnya yang di Bali di Batu Bulan. Jadi kami ini dekat sekali, ini sudah saya anggap kakak saya lah. Jadi kadang-kadang dia banyak cerita yang lucu yang tidak ditulis. Misal kalau nggak salah dari Labuan Bajo waktu itu belum terkenal seperti sekarang kan. Naik perahu entah kemana, ada ayamnya bertelur, telurnya yang dimasak itu apa sih cerita itu? Ya itu kan itu perjalanan dari Labuan Bajo ke Lombok. Labuan Bajo masih belum seperti sekarang kan. Ya, jadi, kita juga pernah ke Labuan Bajo bersama lah. Dan kamu mancing dapat ikan hiu tiger ya. Iya, tapi saya lepas lagi. Iya, dilepas lagi. Ya itu ceritanya itu. Jadi memang dulu waktu masih di Swiss lama itu aku mau nanti kalau pensiun ya mau menyusuri lorong-lorong Nusantara Indonesia gitu. Tapi prakteknya setelah sampai di Lombok, Claudia itu kan senang olahraga aquafit itu di Swiss tuh. Aquafit itu kolam renang, terus ada gurunya, terus dia senam di dalam air. Oh, gitu. Kayak Diajeng. Gitu. Tapi Diajeng ini dalam rangka terapi, dia ada frozen shoulder. Iya. Nah, terus nanti biar ngobrol kita kan. Terus setelah di Lombok itu di Pantai Senggigi itu di ujung itu indah sekali itu. Pantainya, gelombangnya nggak terlalu besar dan bersih gitu. Dan kalau dia hanya berdiri gini terus kita kapan ini ke Papua dan ke Ambon ya, aku bilang gitu kan kita mau ke sana. Ya aku jatuh cinta dengan Lombok. Jadi kita sebetulnya mau nyusuri lorong-lorong Nusantara dari nyusuri lorong Lombok. Itu jadi dimulai dari Lombok dulu. Iya mungkin. Dari saya menulis yang kecil-kecil. Tapi ini maksudnya gini kan, saking kerasannya Claudia ini di Lombok, terutama di Senggigi, maka tidak punya waktu untuk pergi ke tempat lain. Itu kuncinya di situ. Betul. Dan lagi juga faktor usia dan sebagainya juga kan tidak se-energik ya seperti dulu lah. Ya, tapi kalau misalnya ke Toraja yang ini aja lah, yang destinasi umum gitu ya, kayak ke Toraja. Toraja kita sudah pernah sih. Udah pernah ya? Bukit Tinggi gitu. Di Sumatera Barat. Belum. Tapi Indonesia Timur mungkin lebih ini ya. Kalau Mas Sigit kan aku agak ngerti kesukaannya. Mungkin Indonesia wilayah timur lebih menyenangkan. Barangkali karena di sana banyak pantai dan kalau dia kuncinya kan pantai. Jadi aku harus kompromi, dia suka pantai, aku suka traveling. Jadi bisa kombinasi gitu. Dan mungkin juga bisa mengunjungi, karena Mas Sigit ini kan seneng ketemu teman-teman penulis dan sastrawan gitu ya. Yang anak-anak muda itu sekarang di Indonesia Timur luar biasa. Iya, si Felix aku ketemu di Swiss. Oh iya, Felix yang orang-orang Utimo. Orang-orang Utimo. Oke, terus di Lombok juga akhirnya bersahabat dengan Mas Dedi, Mas Kiki Sulistyoin. Gimana kabar teman-teman di sana, Mas Sigit? Menyenangkan. Pergerakan literasinya. Menyenangkan. Jadi aku pertama ketemu Mas Kiki Sulistyo, aku sebelumnya sudah tahu namanya, tapi ketemu langsung. Aku juga ke kantornya Akar Pohon ya, komunitas yang betul-betul intens untuk mempelajari sastra ya, puisi maupun cerpen, novel. Kalau Mas Dedi lain, Mas Dedi mempunyai teman baca. Dia library kayak gini ya. Library. Dan dia di situ aktif sekali. Diskusi, kan. Membuat review gitu. Jadi dua kombinasi ini sangat bagus. Di Lombok semua ya. Nantilah kapan-kapan aku dulu setiap tahun kan ke Lombok. Dan buku ini nanti akan kita diskusikan di tempatnya Mas Dedi ya. Wah, di Mataram. Iya. Keren. Saya dulu 5 tahun tuh setiap tahunnya ke Lombok karena penelitian tembakau di sana. Jadi agak tahu banyak lah tentang Lombok ya. Termasuk kita waktu dari Labuan Bajo kan juga ke Lombok. Ya. Ketemu Keken, teman kita. Keken, betul ya. Itu Senggigi juga kita kan. Iya. Tapi kalau Claudia suka nggak ke 3 pulau itu apa? Gili itu. Gili. Ya Gili itu
itu terlalu 3 jam itu selesai ya, kita kelilingi satu Betul, kili kita itu, pernah kan jalan ya, kaki itu. ya. Ya itu turistik dan pantai ya, pantai snorkeling dan diving. Culture-nya kurang gitu. Kalau yang culture ya di Lombok itu. Tapi kan di situ ada pantai. Claudia nggak suka. Iya suka juga, tapi kan itu turistik ya. Kalau di Senggigi agak sedikit turisnya, sepi. Tapi gitu. masih banyak orang iniin mutiara. Oh masih ya. Jual mutiara. Iya, memang orang mencari makan lah ya. Oke, tapi gini, Bali saja menurutku Mas Sigit harusnya bisa menulis satu buku sendiri loh. Karena Mas Sigit ini masuk Bali itu tahunnya kalau nggak salah sama persis dengan waktu aku masuk ke Jogja. 88. Bukan. Pergi dari Bali itu 95 kan? 96. Meninggalkan Bali ke Swiss. Ke Swiss itu 96 ya, 96. Artinya Mas Sigit ini udah 30 tahun tinggal di Swiss. Ya, aku masuk Jogja sampean meninggalkan Bali. Iya. Terus sampean masuk 88 pergi 96. 7 96. tahun di sana. Ya, 7 tahun. Itu juga ceritanya luar biasa walaupun sudah ditulis di sebagian di novel Pegadaian. Tapi kan sebagai sebuah mengenang Bali dari masa ke masa itu menurutku menarik. Bali di saat sampean datang dan sekarang kebanjiran masuk rumah, macet kayak gitu sampai Canggu. Kan Kang, mohon maaf ya, mungkin 7 sebelum pandemi lah ya, 7-8 tahun yang lalu itu Ubud itu aku nggak membayangkan macet loh. Macet sekarang udah Ubud. Tapi sudah lama sebetulnya. Jadi ketika peak season. Ya ada turis di Swiss tanya aku. Ini maksudnya sudah lama, ini udah berapa tahun nih? Mungkin udah 15 tahunan lalu. Oh ya? Hanya momen-momen tertentu. Oke, di depan Puri dan di depan pasar. Oke. Tapi tidak tiap hari seperti itu ya. Pada momen tertentu memang macet gitu. Ya kalau itu wajar sih. Misalnya liburan anak sekolah Mei, Juni, Juli gitu, itu kan bareng juga dengan summer ya. Wajar. Jadi memang perubahan di Ubud sangat mencolok ya. Dulu waktu saya jadi guide di sana, saya bisa bilang turisnya kiri kanan nih, lihat nih rice terrace di Tegalalang misalkan itu kan. Sekarang di situ dibuat atraksi, dibuat restoran, dibuat penginapan. Jadi ada yang yun-yunan di bawah pohon kelapa, ada yang love smiling gitu, dan banyak atraksi. Keasriannya dibandingkan dulu lebih bagus yang dulu tentu saja ya. Tentu, iya. Aku juga nggak tahu apakah masih ada nggak aturan yang jam 9 sudah nggak boleh ada musik. Dulu kan ada tuh di Ubud kan. Live musik yang di kafe-kafe itu hanya boleh sampai jam 9 malam gitu. Dan di Pasar Ubud itu ada night market kan. Jadi tamu-tamu yang backpacker bisa makan gratis. Sekarang kayaknya nggak ada itu. Nah terus mungkin Mas Sigit masih ingat. Kita pernah loh ke Canggu berdua. Mencari teman. Iya. Iya kan. Anaknya Pak almarhum B.S. Rendra. Oh iya ketemu. Ya. Tanpa alamat, tanpa apa. Bayangin Canggu di saat itu. Waduh. Itu aku nggak membayangkan gimana ceritanya Canggu bisa macet. Sekarang pusat macet terbesar di Bali, Canggu itu. Sampean merasakan udah macetnya Canggu? Kalau aku yang tak rasakan kan tinggalnya di Batu Bulan, jadi macetnya di Denpasar. Enggak, berarti Claudia belum pernah ngerasain macetnya di Canggu? Belum. Oh enggak. Tapi di Kuta kan tuh kan, yang di itu kalau Kuta lagi kan. Kalau Kuta kan udah dari dulu macet. Kuta Seminyak macet lah itu. Ya memang trafiknya dan Denpasar dan daerah Kuta sekitarnya memang sering macet. Tapi Canggu itu benar-benar nggak masuk akal macetnya itu. Dulu memang sawah itu kan, jadi sawah. tidak ada orang tertarik situ terus. Ya. Oke. Dalam konteks seperti ini, sampean tinggal tahun 88 masuk Bali. Walaupun pergi tinggal di Swiss 30 tahun, tapi kan setiap tahun pulang. Yeah. Jadi nggak pernah lah nggak menginjakkan kaki di Bali minimal
sebulan lah di Bali Iya. dalam 1 tahun kan. Iya. Apa yang berubah dari Bali? Ya, jadi kita kalau ingin bernostalgia, waktu aku datang di sana itu masih ada Bemo Roda 3 gitu ya. Ya tok 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 tuh dari Sano, dari Ubung ke jadi dari Kreneng itu dan sepi ya, dan masih sunyi ya 1988 itu. Iya. Jadi di situ timbul kerinduan suasana lama itu sebetulnya. Tapi kita kan tidak bisa memungkiri karena kan penduduk terus bertambah, terus mobil juga tidak bisa direm gitu kan, banyaknya kan ya. Dulu lebih indah pasti itu. Oke. Kalau lebih indah, tapi maksudku begini, tetap suka Bali nggak? Saya pasti suka. Kalau dia paling suka, di mana-mana ditanya mana yang paling disukai di Bali, Tanah Lot. Jadi saya harus ke Tanah Lot. Sering pakai motor Tanah Lot, pulangnya gelap, jalannya nggak tahu, pakai Google Map kesasar-sasar. Maka dia itu sering terjadi. Jadi, Kang, ini nanti kita kan akan ketemu Kali sama Diajeng tuh. Kali barusan pulang dari Bali. Padahal kami juga barusan dari Bali. Saya nggak suka Tanah Lot. Kecuali sunset, terus memang bagus ya. Terus kita semua berdiri untuk applause ketika matahari tenggelam gitu ya. Itu waktu applause itu aku kaget juga. Kenapa matahari tenggelam ditepuk tangan gitu kan? Kan matahari tenggelam di kampungku di Salah kan nggak ada petani yang lirik gitu. Saya pertama kaget kenapa ditepuk tangan. Ternyata setelah saya di Swiss baru tahu ya. Ternyata matahari sebesar itu dan dengan situasi terutama hangat gitu kan. Hangat suhu hangat, terus belakangnya ada latar belakang pura, ombak. Ya itu memang indah, tapi aku tradisi tepuk tangan itu aku baru tahu ya di Tanah Lot itu. Iya sih. Kalau aku sih ya beberapa kali lah, sama Samen pernah, sendiri juga pernah, sama istri pernah. Ya lebih ke menghargai aja momentum. Kan di sana begitu mau tenggelam itu kayak momentum sakral ya. Orang ngomongnya nggak keras. Memang bener-bener menunggu, beda sama orang menunggu waktu di Kuta misalnya. Kita sama-sama menunggu sunset atau di Seminyak. Tapi tidak menunggu dalam tanda kutip momen silent momennya itu, momen heningnya itu menuju tenggelam itu nggak mendapat perhatian gitu. Iya, kalau tak bandingkan dengan di Kamboja misalkan, sunset di Kamboja itu kita datang dengan rombongan. Ternyata itu di kebun, di hutan gitu, ada pura yang rusak gitu ya. Itu terus sunsetnya seperti itu ya. Tanah Lot jauh lebih indah saya pikir. Nah, Kali belum pernah tak ajak ke Tanah Lot. Jadi berkali-kali, ya dia kan hampir setiap tahun kadang 2 kali kan ke Bali itu. Dia belum pernah tak ajak ke Tanah Lot kan. Kemarin dia ini wisata sama anak-anak teman-teman SMP-nya, baru tadi pagi pulang. Dia ke Tanah Lot. Mau protes deh. Bapak kenapa nggak pernah ngajak ke Tanah Lot? Tanah Lot tuh bagus. Iya tapi jauh. Iya kan, wah ya jauh dari Kuta, jauh dari Denpasar ya. Terutama akhir-akhir ini kan kami kemunduk ya, kalau ke Bali nggak pernah mau kemana-mana lagi ya. Ya udahlah, dia udah ini, tapi oke, Tanah Lot. Menurut Claudia Tanah Lot satu. Yang kedua, dia hanya menyebut Tanah Lot. Tanah Lot sama Tirta Gangga. Tirta Gangga itu Amlepura. Iya, di Amlepura ya. Wah itu juga keren. Kenapa dia suka Tirta Gangga? Mungkin dia waktu kecil tuh katanya waktu umur 2 tahun belum bisa jalan tuh dia ditaruh di pinggir danau tuh jalan sendiri ke air gitu. Ya seperti anak-anak yang lain lah. Tadi dia ada apa ya? Kalau di Swiss namanya Wasserratten itu orang yang menyukai air itu gitu. Nah ini di Tanah Lot yang indah itu adalah deburan itu, ombaknya yang berbusa-busa itu ya, dengan pura seperti itu. Terus apalagi kalau pas naik airnya, jadi pulau itu terpisah dari pulau Bali kira-kira gitu kan. Pura Bali, pura Tanah Lot itu terpisah gitu, karena airnya keliling gitu. Itu yang saya kira menakjubkan. Misal nih Kang, ini bukan tantangan, ini sedikit mengajak untuk menggambarkan.
Kalau misalnya seperti sampean yang pernah lama jadi tourist guide Pemandu, gitu ya, pemandu wisata, tinggal di Bali sekarang mau setiap tahun juga ke Bali. Bisa nggak misalnya membuat chapter khusus tentang tanah lot gitu, dari perspektif orang yang kondisinya seperti sampean yang tidak banyak orang mengalami. Jadi tour guide sejak tahun 88, lalu setiap tahun tetap masih tinggal di Bali, gitu bisa nggak? Sebetulnya ada 2 momen di Tanah Lot yang aku kaget gitu ya. Aku udah di Swiss, ketemu temanku guide lama, terus aku mau dikasih order, besok kamu mau guide nggak? Terus aku, ya ini yang temanku dari Flores ya, terus kamu tak kasih order ya, turun. Terus aku ya terima kasih Mas. Mana nomor teleponnya gitu. Satu itu. Kedua, ketika jalan-jalan di Tanah Lot di sana itu ada Cafe Grucci namanya. Cafe Grucci itu adalah suatu kafe yang langsung menghadap ke Tanah Lot. Grucci itu bahasa Swiss itu, bukan Jerman. Grucci itu artinya greeting lah gitu. Yang memberi nama itu orang Swiss, John Surker namanya. Pada zaman dulu katanya John Surker itu orang Swiss datang ke Bali pakai mobil. Dari Swiss loh ini. Sampai di sana terus itu kok ada tempat kedai kecil bagus menghadap Tanah Lot, terus udah nih kasih nama Grucci aja, Cafe Grucci. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Lah aku kalau ke sana bawa grup itu, aku langsung dapat nasi goreng, tidur di belakang, istirahat. Kemarin aku ke sana lagi gitu. Dia sudah agak sepuh dan anak-anaknya sudah besar dan terus aku duduk di seperti dulu gitu. Jadi itu ada nostalgia yang mereka itu ingat gitu. Dan tidak hanya di Tanah Lot, aku ke Gua Gajah. Ya maksudku setiap spot-spot kayak gitu punya kenangan kan? Ya di Gua Gajah itu yang dulu jadi dia anak-anak masih jualan ikut ibunya, sekarang sudah jadi ibu. Jadi aku, Mas gitu dulu ya gitu. Nah itu Tanah Lot, terus Gua Gajah, Besaki. Ketemu orang-orang yang tidak saya planning sebelumnya, ketemu di jalan masih ingat gitu. Ini yang mungkin menyenangkan kalau misalkan dikenang atau apa. Ada lagunya Ebit G Ade yang dulu sempat sampean protes. Anak-anak kecil menenangkan orang non yang kono iku gadis kecil jualan iku apa ya lagunya, aku lupa. Ini nih pernah lucu ini pokoknya. Ingat nggak lagu itu kan? Lali aku. Yang ada gadis-gadis anak-anak kecil jualan itu di sini. Tapi oke lah. Gemuruh ombak di pantai Kuta, di Bukit Kintamani. Selalu terus gadis-gadis kecil menjajakan apa itu. Sampean mau orang ini. Tapi kemarin waktu nyepi itu aku di Bali dan lihat ogoh-ogoh dari Banjar ke Banjar dan ternyata di rumah itu disiapkan api. Jadi dari apa namanya kelapa itu, yang luarnya kelapa itu nama apa itu, terus sabut dengan kayu bakar. Kalau dia suruh di depan berdiri. Ini di Batu Bulan. Di Batu Bulan. Kelilingi 3 kali. Apinya itu dikelilingkan rumah 3 kali. Aku baru tahu rumah Claudia itu. Terus tapi di Batu Bulan ini aku tidur sendirian itu takut ya di aku banyak cerita soal itu. Aku sering ngancani ini, tapi ini ngorok sih ada. Itu ya. Dan saya yang mungkin paling kisah yang sangat misterius ya, waktu tadi Pegadaian itu tak buka dengan aku kos di depan penunggu karang dan pagi-pagi ketemu itu perempuan yang cantik terurai tanpa menginjak kaki, itu tak tulis di novel. Iya. Itu. Tapi betul. Dan setelah sekarang kalau aku lewat rumah itu, ini dulu aku yang diberui memeti di sini. Tapi aku masih ada rumahnya itu. Itu. Tapi Batu Bulan masih tetap tempat yang menyenangkan buat menyenangkan. Ya.
pinggir sungai. Depan, belakang. Walaupun depan, Gunung belakang. Agung sudah nggak kelihatan lagi ya. Kadang-kala kelihatan itu tutup antena. Tapi depan belakang masih ada sawah miliknya orang lain. Iya. Dan tetap hanya bisa motor kan, mobil tetap nggak bisa kan. Ya, menarik. Kita sekarang memasuki buku ini, Kang. Dari 11 ya, iya. Tempat ini, mana yang menurut sampean paling menarik? Yang menurutku yang paling menarik itu di Sri Lanka. Karena di Sri Lanka itu orang-orang masih pakai sarung, terus mereka bangga dengan sarung itu. Dan jadi di sini ada 3 negara, Sri Lanka, Albania, Kroasia. Di Swiss ini banyak pengungsi dari Kroasia karena pecah Yugoslavia, pengungsi dari Kosovo, Albania, dan pengungsi dari Sri Lanka karena ada Tiger Tamil di sana. Yeah. Nah ini dari Tamil. Kalau yang masyarakat Sri Lanka sendiri singgalin sis Buddha, yang ini Hindu. Jadi saya di Swiss itu kerja di restoran itu sering ketemu orang-orang itu. Dan ketika aku bilang, aku sebentar ya mau ke Kakus, dia tahu. Kakus juga bahasa Sri Lanka. Sampean yang ngomongnya Kakus? Aku keceletot kebahasaan Kakus itu. Dia tahu Kakus di Sri Lanka juga Kakus. Nah, seperti itu. Dan misalkan aku mau dengan orang Sri Lanka, oke ya, goodbye ya. Jangan bilang goodbye gitu. Nanti kalau goodbye itu nanti nggak datang lagi gitu. Yang gitu-gitu tuh percaya gitu. Dan itu makanya saya datangi, dan di Sri Lanka itu menarik ya. Jadi masyarakatnya ada upacara kawinan, ada ada desa kerajaan di atas batu, dan suasana mirip di Indonesia. Misalkan orang kalau kita ke Flores, kita sering lihat ada pisang digantung di depan pinggir jalan, sana sama. Juga gestur makan banyak sambal dan gitu ya gitu. Jadi banyak kesamaan antara, karena kan dekat ya, Sri Lanka. Dan kalau Thailand itu ya aku dan dia tuh nyewa motor gitu ya, keliling-keliling. Gitu. Ya, menariknya sampean di Thailand tuh karena keliling naik motor. Itu dan berbahaya. Kang, di sini juga sampean menulis tentang Swiss. Seingatku ya, dari 4 buku yang sudah terbit tuh Swiss itu hanya kamu tulis 2 kalau nggak salah ya. Tentang Danau Zug. Danau Zug dan ini kan? Iya. Pertanyaannya, setelah 30 tahun tinggal di Swiss, kenapa Swiss hanya mendapatkan porsi yang sedikit? Sebetulnya aku akan menulis semua danau di Swiss. Semua danau? Ya, dan sudah saya datangi. Hampir semuanya lah. Kan banyak ya, artinya banyak sekali danau ya di Swiss itu. Swiss yang berbatasan, danau yang berbatasan dengan Prancis, danau yang berbatasan dengan Italia, berbatasan dengan Jerman, itu sudah saya tulis. Ya, tapi kita ambil satu aja yang berbatasan dengan Italia, karena hampir-hampir mirip suasananya kira-kira gitu. Danau Zug gitu. Danau Lugano. Oh, ini bukannya yang sampai naik bis itu? Dari gunung ke gunung. Iya, jadi dari gunung ke gunung, tapi di bawahnya nanti ada satu danau. Iya. Tapi nggak spesifik danau itu kan? Memang spesifik danau itu. Sebetulnya aku mau punya. Nggak, tulisannya kayaknya enggak. Tulisannya kan dari gunung ke gunung. Betul. Tetapi ada semacam subjudul lah. Oh iya. Tapi sebetulnya inginnya mau danau berdiri sendiri gitu, dari danau ke danau gitu. Tetapi karena pertimbangan agak mungkin mirip-mirip lah. Kalau misalnya Swiss ini kan negara yang menarik. Banyak orang Indonesia yang sangat tertarik dengan Swiss dari sisi banyak hal. Kalau aku lihat buklet ke Eropa itu selalu Swiss ada, terutama ya di pegunungan ya. Terus dari produk ini ya, Mas Sigit dulu sering bawain aku Victorinox gitu ya, Swiss knife ya. Itu kan memang aku suka itu, tapi ini Kang, aku nggak tahu itu kan banyak koleksiku ya. Nggak tahu lagi nyelip di mana gitu. Aku tuh pengoleksi Victorinox ya, terus Swatch ya, jam ya.
Swiss, SWOT itu singkatan Swiss Watch. Swiss Watch, Nanti iya. singkat Swatch. Ya. Dulu aku juga ngoleksi itu. Banyak ya. Jam, pisau, apalagi itu produk-produk yang sangat terkenal dari Swiss itu. Coklat, ya. Dan banyak orang Indonesia tertarik dengan Swiss. Sebetulnya apa yang menarik dari Swiss yang mungkin tidak banyak orang Indonesia tahu? Kan seringnya orang Indonesia nyimpen duit konglomerat pasti di Swiss, banknya aman, nggak punya tentara, kan gitu ya pengetahuan dasar tentang Swiss ya. Militernya wajib militer. Iya, dia setiap warga negara adalah anggota militer ya, sehingga ketika terjadi perang itu semua warga dalam negara hitungan menit langsung bisa berperang ya, sekitar 8 juta orang lah itu. 8 juta ya. Iya. Gimana Kang? Penjelasan tentang Swiss nih, khusus ini. Jadi Swiss ini mirip dengan negara Afghanistan, negara gunung gitu. Ketika Hitler bertemu Mussolini di Italia. Aku ada itu kutipannya, aku ingat nih. Dia ditanya oleh Waffen SS itu kalau di sini Kopassusnya lah ya gitu. Tanya, ini Swiss kapan ini kita habisin? Dia bilang Swiss eine staatliche Schweine nehmen wir auf die Rückweg ein. Itu jawabannya Hitler dalam bahasa Jerman. Artinya Swiss ini negara landak kecil. Nanti kita habisi perjalanan pulang, kira-kira gitu. Tapi Hitler lupa. Jadi lupa nggak melakukan, nggak nyerang Swiss gitu. Swiss dianggap negara netral, jadi negara kecil juga, nanti gampang lah dilibas gitu kan. Gitu. Dan itu sulit karena ini negara-negara gunung ini kan tidak mudah dikena pancer atau apa kan. Jadi ini negara gunung ini mempunyai karakter-karakter. Pertama adalah tidak mungkin di sana mendirikan perusahaan seperti Mercedes yang dia harus membuat perusahaan yang sembunyi-sembunyi di balik-balik bukit itu ya apa jam gitu. Makanya Rolex misalkan craft gitulah ya. Ya kecil tapi intens gitu ya, kualitas gitu. Man-made tapi yang eksklusif premium gitu ya. Jadi tidak Rolex itu Swiss ya? Rolex Swiss ya. Waktu sepak bola menang dengan Cina itu kan aku nonton itu. Rolex bekas aja nggak di sana? Itu buatan Sidoarjo. Apalagi Kang yang orang perlu tahu tentang Swiss? Jadi Swiss itu negara gunung dan masyarakat gunung itu adalah agak menjaga jarak dengan orang-orang asing gitu. Tapi dia ramah. Meskipun orang gunung kalau ditanya pernah ke negara mana itu rata-rata travelingnya tinggi dia. Iya. Kalau kita lihat ada teroris di mana di Mesir atau pesawat jatuh di mana, 1-2 orang itu banyak kan orang Swiss. Padahal penduduknya 8 juta loh. Jadi tingkat travelingnya ini betul-betul tinggi. Keingintahuan untuk itu. menjelajahnya tinggi ya. Jadi mereka meskipun petani tanya, saya sudah ke Bali 3 kali. Indonesianya di mana sih? Itu ada yang gitu, ada itu. Itu. Tetapi ketika saya jadi guide di Bali, itu saya ngantar turis-turis Swiss di Bali di desa-desa lihat pohon kakao kan. Tak lihat ini kakao ini yang produksi coklat kamu, tapi ini pohonnya dari saya. Dia nggak tahu deh kakao itu apa, terus kakao dimakan, terus lucen itu dibuang lagi manis kan itu yang putih itu. Jadi mereka nggak tahu. Jadi itulah hebatnya beberapa negara ya. Swiss terkenal dengan coklat, mana bisa pohon coklat tumbuh di situ. Italia terkenal dengan kopi, ya nggak mungkin pohon yang kopi. Yang kedua sistem netralisme itu bagus bagi politikus eksil ke Swiss banyak. Sastrawan seperti Thomas Mann itu di sana terus ke Swiss dianggap netral gitu. Zaman itu sehingga ada dadaisme lahir di Zurich dan sebagainya itu karena dianggap ini netral, nggak bisa dimasuki tentara lain gitu. Swiss juga dianggap salah satu negara di dunia yang servisnya kepada publik, terutama kepada warga negaranya itu sangat bagus. Itu bisa diceritakan nggak? Ya pertama mungkin karena pajak dan
care terhadap masyarakatnya, terus sistem militer, sistem parlemennya. Di sana ada namanya concordant system. Concordant system itu begini. Kenapa Presiden Swiss tidak dikenal gitu? Karena setiap tahun diganti presidennya. Gitu. Aku baru ngeh loh ini. Ganti presiden tiap tahun, sehingga kalau mau ingat tahun depan udah ganti lagi itu. Itu ada dia base pada concordant system. Concordant system itu artinya begini, ada 7 menteri, kira-kira 7 menteri, terus nanti akan digilir tiap tahun presidennya siapa. Tapi dari juga 7 menteri. Dari 7 menteri itu. Okay. Sekarang menteri kesehatan, besok jadi presiden nih gitu. Tapi ya presiden itu tidak terlalu dominan sekali gitu. Tapi juga melalui diskusi di parlemen. Maksud saya begini, tujuan 1 tahun durasi presiden itu untuk mereduksi 1 diktatorisme, kedua korupsi. Ya, kalau kita kan 5 tahun ya baru 1 tahun 2 tahun udah mau jangka nanti yang periode berikutnya lagi. Nah ini nanti terakumulasi nih diktatorisme dan korupsi ini. Di Swiss kalau tanya orang di mana siapa presiden Swiss nggak ada yang tahu. Ya, aku baru ngeh kan. Itu concordant system. Concordant system. Sehingga temanku kita Suroso yang di Bali jadi RT sampai 10 tahun. Aku beritahu concordant system. Besok tak kumpulkan. Lalu dikumpulkan. Sekarang pakai concordant system. Dari mana? Dari Swiss. Kok jauh-jauh? Ya wis yang penting. Nah, akhirnya tahun berikutnya Suroso nggak jadi RT lagi diganti. Itu karena dia dapur yang nggak ada yang ganti. Soalnya ketua RT Pak, ini presiden ya gelem 10 tahun. Nah, artinya concordant system ini perlu diimpor ya. Dijadikan minimal jadikan referensi ya, lah. Pakai role model lah gitu yang. Ada pilihan kayak gitu juga, tapi kalau kayak gitu di Indonesia nggak cocok. Atau kalau menurutku ini yang sekarang menurutku ya, udahlah presiden tuh sekali. Cuma 7 tahun misalnya. Udah biar nggak mikirin periode selanjutnya. Dan efek dari concordant system ini yang presiden 1 tahun sekali itu kalau ada kampanye nggak ada itu naik truk terus bodong-bodong terus saling lempar-lemparan itu nggak ada. Model parlemennya gimana Kang? Parlemennya kalau coblosan gitu. Coblosan itu ya pakai elektronik, pakai pos itu ya dari rumah gitu, dan dia memang full dia dapat dia itu punya hak untuk memilih gitu, menentukan rakyat sendiri itu full gitu. Dan ya partainya kalau di sana kita pikirin tentang partai kiri dan partai kanan kan. Partai sosialis dan partai kanan, dan ya sayangnya dari 8 juta itu sepertiganya itu partai kanan itu. Bukannya itu sekarang kecenderungan dunia emang gitu kan? Lagi suka yang kanan-kanan. Atau di Swiss sudah lama kanan? Ya saya kan nggak hanya di Swiss, di hampir seluruh negara Eropa itu. Sekarang mulai geser ke kanan kan? Ya populer presiden yang populis itu kan, terus saya pikir efek dari demokrasi itu mau nggak mau nerima itu gitu. Pas itu jelek ya harus diterima gitu. Nah tapi itu jadi tren dunia itu Kang. Amerika juga milih Trump, ya kan? Ya Eropa juga mulai banyak yang beralih ke kanan ya, termasuk resistensi terhadap orang yang tidak dari negaranya. Apakah itu juga terjadi di Swiss? Oh terjadi. Jadi kita mempunyai paspor Indonesia itu sengsara sebetulnya. Kita kemana-mana, saya ke Kroasia aja dilihatin terus. Ini dari mana masuk ke Albania juga. Jadi ya kalau dibandingkan dengan di kita kemarin, kalau dia motret orang sudah kehujanan, naik pick up terbuka, hujanan, difoto sama Claudia, apalah dia gini tertawa. Coba aku motret orang bawa keledai di Maroko di pinggir jalan, tak foto, ngapain kamu? Aduh. Ada ya gitu. Iya gitu. Tetap lah ya. Itu bukan in general tapi suatu yang saya alami sendiri. Terutama gitu. Pemeriksaan visa di imigrasi. Kenapa orang Asia lebih sering dipersulit? Sebenarnya tidak hanya Asia, Afrika juga. Jadi Eropa rasis juga dia itu. Jadi kita susah ya. Jadi kita misalkan dari Italia ke Yunani itu naik kapal. Baru masuk itu orang Swiss cuma nunjuk paspor merah langsung cuma gini, terus
jalan, paspornya dipegang dia. Begitu aku paspor hijau langsung diambil paspornya, nginep di kapal, besok lagi turun tak kasih gitu. Seperti itu sering terjadi. Dan ketika mau turis-turis Swiss sudah keluar naik bis, aku masih nunggu ini. Tapi di pelabuhan itu banyak pengungsi dari Afrika. Yang mirip-mirip aku wajahnya, mungkin dari Afghanistan atau dari mana gitu. Jadi nggak bisa dibedakan ini kulit-kulit kita ini mirip-mirip gitu. Terjadi istriku selalu membawa istilahnya mereka itu kulit berwarna ya nyebutnya. Jadi kita kalau bepergian itu selalu membawa surat kawin gitu. Di perbatasan itu ditunjuk ini surat kawin gitu. Itu agak menyelamatkan. Ya, agak membantu, tapi kan mereka juga nggak bisa bahasa Jerman. Jadi kadang-kadang dan rasialisme sekarang makin menguat di Eropa menurut amatan sampean. Ya kalau kita ngomong sama orang lokal Eropa sana, dari beberapa kalimat kita bisa arahnya kemana gitu. Kalau dia udah mulai anti orang asing, mulai benci dengan yang lain itu ya berarti ini kanan lah kira-kira, itu nggak usah harus dilanjutin gitu. Sampean lebih memilih nggak? Ini menurut pengamatan sampean memang tren ke kanan itu memang menguat ya? Saya pikir seperti itu ya. Jadi tapi tidak eksplisit ya. Tapi kalau dalam politiknya dari parlemen juga dia konservatif gitu. Iya. Apa kebijakan lain di Swiss yang membuat masyarakatnya itu lebih punya kualitas hidup yang baik? Wah, kalau jadi standar kualitas hidup di sana itu kan memang berbeda dengan negara lain. Artinya misalnya orang miskin di Swiss itu kira-kira ya kalau tidak bisa main ski gitu atau ini dianggap miskin gitu. Jadi memang agak berbeda ya untuk itu. Ya trennya orang Swiss memang dia diproteksi, dia tidak mau ikut EU ya, tidak mau ikut EU karena apa? Dugaan saya atau teman-teman yang memikirkan itu, karena kalau ikut EU, dia regulasi asuransi akan digabungkan dengan regulasi EU, terutama regulasi perbankan. Jadi perbankan di Swiss itu Geheimnisbank, itu artinya kerahasiaan bank itu dijaga oleh undang-undang. Nah kalau sudah gabung dengan EU, dia harus tunduk dengan aturan EU. Makanya sampai sekarang Swiss tetap hanya bilateral dengan EU, tapi tidak masuk EU. Tapi Anda nyaman di sini? Saya nyaman. Nyaman ya. Ya udah 30 tahun juga. Tapi kan ada kan tetap 30 tahun itu kalau nggak nyaman ya nggak nyaman aja. Tapi nyaman sampai. Saya nyaman. Saya positive thinking dan saya berorientasi bergaul dengan orang-orang yang menyukai sastra, yang menyukai seni. Jadi itu orang-orang alternatif, orang-orang yang ada yang kelompok-kelompok itu yang marginal, itu seni marginal, baca puisi di pinggir jalan, di pinggir danau gitu-gitu. Dan enjoy. Sekarang wah ini teman-teman masih gitu tolong dek kecoa yang gunungannya teman-teman. Ini masih gitu memang kreatif, dia penyuka dua sastrawan, tolong kalau keliru dikoreksi ya. Satu namanya James Joyce dan dua namanya Kafka. Dua sastrawan yang susah dipahami ya, terutama James Joyce sih. Tapi kalau orang sudah suka nggak bisa lepas. Aku suka Kafka. Ini mencoba membaca Kafka kan. Tapi dia bilang nggak paham. Memang aku bilang memang Kafka itu nggak mudah dipahami. Terutama bukan nggak mudah dipahami dalam ini. Ya absurditasnya gitu-gitulah. Memang nggak mudah dipahami. Nah Kang Sigit bener nggak suka James Joyce dan Franz Kafka kan? Dua sastrawan itu. Dan akhirnya dia tuh bikin loh wayang pesan. Ya maksudnya punya inisiatif untuk bikin wayang. Iya pasti pesan lah.
Ini kalau aku bilang bikin buku, iya nyetak bukan aku, iya. Ini adalah cerita nanti teman-teman akan menikmati setelah akhir sesi obrolan ini. Kita coba 6 atau 7 menit, menarik. Ini diambil dari yang Metamorfosa, salah satu karya terkenal dari Kafka. Kafka itu ada beberapa lah yang terkenal, tapi yang terkenal Metamorphosis, Trial ya. Nah, ini adalah Gregor Samsa. Jadi tokoh yang sangat terkenal ya, tokoh utama di Metamorfosa atau Metamorphosis. Dan pembukaannya itu selalu jadi pelajaran penting bagi orang yang ingin bikin opening novel yang bagus ya. Ketika bangun dari tidur, Gregor Samsa mendapati dirinya menjadi seorang kecoa gitu kan. Ini dibuat wayang Kafka. Apa cerita di balik ini, Kang? Jadi begini, aku berangkat dari kebosanan. Aku suatu saat di Swiss itu ada kaum diaspora membuat malam Indonesia. Ada tarian, ada kesenian macam-macam, ada penjualan wayang Bali, bukan wayang Jawa. Ditempel-tempelnya di tembok, dijual 20 franc, 10 franc gitu. Aku sebagai wong desa ya, sering nonton di balai desa ada setengah desa, aku kurang cocok kalau hanya dijual, aku mau peragakan. Aku tanya panitia, ya gue gelem tapi nggak dewe. Jadi aku tuh golek tebok ya ora ono gitu kan. Aku buat dari jerami 1 meter. Dari aku wayangnya tak mainkan. Wayangnya itu dibeli dari Malioboro. Terus kecereknya aku dari kaleng bekas tak kecrek gitu, aku diguyu konco-konco. Wih desa, wah ngisi-ngisi kamu gitu. Di Swiss gitu kok ditonjolkan. Aku tapi double gitu. Dari tahun-tahun ada masukkan di YouTube. Tiba-tiba di Jerman itu ada yang nelpon aku, konsul jenderal. Tapi belum ini kan? Belum, ini masih wayang klasik. Wayang Bali lah. Ya, wayang Jawa. Wayang Jawa, Buto Cake, Arjuna. Tapi aku lakone Ramayana sama Dewa Ruci. Sudah bisa aku. Ya aku ngambil di YouTube dan juga tapi dalam bahasa Jerman gitu. Dalang dalam bahasa Jerman. Cuma 20 menit satu lakon. Diunggahnya di YouTube dilihat oleh konsul jenderal di Frankfurt orang Indonesia. Konsul jenderal di Frankfurt, Acep Sambuca ya. Jadi dia ingin memperingati 70 tahun Indonesia merdeka dan 50 tahun bilateral Swiss Indonesia Jerman. Aku ke sana. Nah, aku dalang lakonnya Dewa Ruci dan Ramayana. Dan beberapa kali sampai 9 kali lakonnya itu terus. Karena kalau aku ganti lakon aku harus ganti wayang. Itu kan nggak bisa aku. Terus hafalannya juga harus ganti. Hafalannya ganti. Terus repot wah kalau gitu gimana ini aku? Wah mau pulang. Aku gimana kalau nyoba wayang Metamorfosis gitu. Nah aku pesan di kau kepikiran wayang Metamorfosis gimana? Ya karena aku ingin tadi itu aku mulai dari nol kan. Aku tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting tak coba aja gitu. Nah terus aku beritahu tukang perajinnya di Patean Kendal, Mas Sulis namanya. Terus dia wajahnya wajah nopo gitu. Nah aku nek wajah Jawa itu mesti gue blangkon terus komisen terus gue keris kan gitu. Lah ini Metamorfosis kan kejadian ini kan di Praha. Jadi aku mencari wajah-wajah di Google yang pada tahun 1920 saat Kafka masih hidup. Nah ini wajah-wajah bule. Ini nanti karena teman-teman bakal nonton nggak usah saya duda semua. Oke, terus apa yang kemudian sampean lakukan setelah aku melakukan uji coba sih. Aku di desa, terus kemarin di Radio Buku, terus nanti saya ke Lombok akan praktekkan di Lombok. Tentu dalam bahasa Indonesia. Tapi foto-foto ini sudah tak kirim ke Swiss. Ke teman-teman ada agen sastra di Basel, di Zurich. Dan 3 orang itu mengatakan Sigit kamu datang, aku ingin ketemu kamu. Dan aku ingin mencari di mana kamu bisa mempraktekkan ini. Gitu. Dan aku tentu saja akan tak switch ke bahasa Jerman. Ini orang gampang karena grammarnya repot. Nek salah, nek bahasa Indonesia aku lupa ya aku bisa tak improvisasi kan. Jadi ini menurutku di sana ya harus improvisasi lah kan. Iya sih, tapi
ini aku Kan setiap dalang misalnya, semua dalang itu ceritanya hampir sebagian besar kan sama. Misalnya lahirnya Gatotkaca gitu ya, atau gugurnya Karno gitu kan sama ya. Cuman kan cara mendalangnya kan beda gitu. Ya tapi mendalang 20 menit itu ya tidak lama improvisasinya, harus lebih pakem-pakemnya aja. Nanti ini kan Kang Sigit kan mendalangnya cukup hanya 6 menit ya. Sebetulnya Metamorfosa itu kalau bener itu sampean dalangkan sampai habis. Ya ini tadi ini kan ada percobaan di sini. Tapi kalau di Radio Buku itu 45 menit aku mendalangnya. Sampai selesai? Selesai. Sampai Gregor meninggal, terus orang tuanya pergi ke kota. Endingnya. Oke. 40 menit. 45 menit. Ya, di desa juga tak mainkan. 45 menit. Iya. Tapi 45 menit itu asal ada lucunya. Masalahnya. Ya ini kan masalahnya cerita sedih ini. Iya, ini absurd sedih. Orang yang nonton asa. tegang ya, yang nonton tak lihat kok tegang. Tapi ada yang tanya, yang di desa, anak kecil tanya, Mas, kenapa milih kecoa? Kok berubah jadi pecoa? Kok kenapa kok kecoa? Kok enggak gajah? Aku bingung juga. Tapi aku belajar juga dari Pak Dalang, Pak Agus, Tri Agus di Boja. Ya, aku datangi, saya tanya bagaimana cara menirukan suara gitu. Dia memberitahu, kalau menirukan suara, lihat dulu wajah wayang itu, gitu. Prototip dulu dan harus diresapi biar menjiwai. Ya, kira-kira gitu. Belajarlah aku masih. Ya ini kecoa dipilih oleh Kafka itu memang pilihan yang jitu sih. Karena keputusasaan hidup itu bisa terlihat dari kecoa yang nggak bisa membalikkan tubuhnya. Iya. Jadi hebat sekali sih itu. Dan dia menggambarkan dengan sangat bagus. Terakhir Kang, ini soal ini sudah 1 jam. Sampean kan juga bikin patung-patung kayaknya. Iya, patung Kafka. Patung Kafka. Patung James Joyce. Patung James Jalan Joyce. Kafka. Di mana itu Jalan Kafka? Di Boja, di kampung. Aslinya Mas Sigit ini dari Kendal, dari Boja. Jalan Kafka. Iya, Jalan Kafka. Patungnya James Joyce juga di Kendal. Kalau patungnya sudah ambruk. Tapi patung Kafka masih yang Joyce. Nah, Boja masih ada perpustakaannya. Ada. Ya. Gimana perkembangannya? Perkembangannya kurang bagus karena semua bahasa Inggris. Ya, saya bahasa Inggris saya ambil dari dulu. Waktu bahasa Indonesia ada mungkin ada 1000-an hilang semua, nggak dikembalikan. Karena ya kita harus secara profesional sih ya. Tapi boleh nggak aku pesanku tetap sama Kang? Apa ya? Pencuri buku itu sebaiknya ya untuk orang-orang tertentu, kita nih lebih bijak. Kalau ada orang mencuri atau mengambil buku kita itu kita ikhlaskan. Ya setuju. Iya kan? Ya. Karena minimal dia baca. Iya, Ya, setuju. Dan bahkan dia cara di tempat kita tuh kuen jibo dhewe nulis dhewe mulih dhewe. Bahasa diparani ke rumahnya, kamu kok belum kembalikan? Lah ini Mas bukunya. Ya kamu kembalikan sini, aku mulih dhewe. Tadi itu Mas Hartono itu gitu. Tulis dhewe, ambil dhewe, belekke dhewe. Nah orang belekke parani. Kok urung belekke. Lah ini Pak bukunya. Ya kamu antar sendiri, aku pulang gitu. Mas Hartono itu yang mengelola perpustakaan dan apa ya pokoknya banyak kegiatan lah di sana ya. Kang, terima kasih banyak. Sukses selalu. Saya mau memberitahu dulu. Ada 3 pesan dari ibumu dulu di rumah sakit. Di rumah sakit. Mas Sigit ini waktu ibuku. Waktu di rumah sakit, operasi saya nyari kotes itu kan. Jadi kata orang kalau kotes habis operasi. Gabus, nah ibuku bilang gini sama saya, Mas ada 3 hal. Pertama ya, silaturahmi jangan hilang dengan Putut. Yang kedua, Putut diajari cara merawat uang. Yang ketiga aku ora iso iki. Ajari nulis. Lah aku kuale Putut itu aku ngajari aku bukan ada. Itu aja ya. Pesan ibu. Yang kedua kamu bisa ngajarin. Ya aku ora iso.
Nah, ini saking dekatnya. Makasih Mas Sigit sudah mengingatkan alamat rumah ibuku. Karena ditengok waktu sakit juga sama Mas Sigit. Ya ibu sudah meninggal, tapi saya kira kita tetap bisalah menyambung silaturahmi. Pastilah kita ketemu terus, dan aku pengen juga menengok Mas Sigit di Lombok. Nek kali malah wis mulai nabung pengen ning Swiss. Ya biarin aja orang ini keinginan dia. Sebetulnya dia pengen ke Roma sih. Tapi dia tanya, Roma Swiss jauh nggak? Pak belum tahu. Nah, nanti kamu tanya-tanya sama Pak Ade Sigit gitu. Kang, makasih banyak ya. Oke teman-teman, ini buku yang sekali lagi nih buku yang menarik. Silakan beli di toko-toko buku online. Saya jamin saya sudah baca sebagian besar ini, isinya menyenangkan sekali. Hal-hal yang sifatnya personal, lucu, hal-hal yang tidak seperti dulu lah, tidak seperti membaca buku-buku wisata. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Metamorfosis karya Franz Kafka. Alkisah hidup keluarga Samsa di sebuah apartemen besar. Keluarga ini dikaruniai 2 anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki bernama Gregor Samsa sebagai pedagang kain keliling, dan adik perempuannya bernama Grete berusia 17 tahun. Sang ayah menjalankan bisnis namun bangkrut. Akibatnya ia banyak utang. Gregor Samsalah tulang punggung keluarga. Ia meminjam uang dari atasannya untuk menutup kekurangan keluarga. Sebuah peristiwa ganjil terjadi. Terpuruklah keluarga ini. Ketika suatu pagi Gregor Samsa bangun dari mimpi buruknya, ia temukan dirinya sudah berubah menjadi kecoa raksasa yang menjijikkan di ranjangnya. Kenapa ini terjadi padaku? Bagaimana kalau aku melanjutkan tidur lagi? Supaya aku bisa melupakan peristiwa ganjil ini. Oh my God, betapa berat hidup sebagai pedagang keliling. Siang dan malam memikirkan bisnis. Perut Gregor gatal. Ia ingin garuk dengan satu kakinya, tapi gagal. Ia tak mampu mengendalikan kaki-kaki kecilnya yang terus meronta. Kebiasaan Gregor tidur miring ke kanan
kali ini tak mampu karena punggungnya berubah menjadi patok keras. Sudah pukul 6:30. Aku harus berangkat kerja. Sang ibu datang memberi peringatan. Gregor, sudah pukul 7 kurang seperempat. Harusnya kau sudah berangkat. Gregor kaget mendengar suara ibunya. Iya, Bu. Aku berangkat. Sang ibu melanjutkan sarapan pagi. Ayah memperingatkan dengan kasar. Gregor, ada apa kau? Buka pintu. Gregor. Ia kembali untuk sarapan pagi. Grete, adik perempuannya, datang mengingatkan dengan suara halus. Mas Gregor, apakah kau sedang sakit? Apakah kau perlu sesuatu? Iya, aku bangun sekarang. Aku turun dari ranjang. Adikku perhatian sekali. Gregor suka bersembunyi di bawah sofa supaya tidak tahu di mana ia berada, dan dia berjalan menggantung di langit-langit ruangan. Enak di sini, napasku lebih bebas. Ada suara biola dari adiknya. Adikku pintar sekali. Pada perayaan Natal nanti akan saya beri hadiah untuk melanjutkan sekolah di Akademi Bahagia. Akademi Musik.